Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Boleh lebih semangat lagi, shalom. Haleluya. Saya percaya kita semua yang hadir di sini bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Sebelum kita mulai ibadah doa kita pada malam hari ini, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kasih-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan. Engkau terus Tuhan mencurahkannya bagi kami Tuhan. Sehingga kalau sampai saat ini Tuhan, kami ada sebagaimana ada kami Tuhan, kami percaya itu semua hanya karena kemurahan-Mu saja ya Bapa. Karena itu saat ini kami datang ke dalam tahta-Mu, ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu, kami mau memuji, memuliakan, meninggikan Engkau ya Bapa. Sebab kami tahu Engkau satu-satunya pribadi yang layak Tuhan mendapatkan semuanya itu Tuhan. Karena itu kami undang Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, melawat kami pribadi lepas pribadi dimanapun saat ini kami berada. Baik kami yang di gereja maupun saat ini kami yang ada di rumah, kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami Tuhan dengan taat dan setia Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mulai ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menaikkan pujian Engkau baik. Tuhan Yesus itu baik. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Bapa, dengan hati bersyukur, mari masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Dengan hati bersyukur, masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Mari pandang wajah-Nya Tuhan, di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Angkat tangan kita, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yes, Engkau baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kasih setiamu tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami mau nyatakan Engkau baik. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Amin. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya.
tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak Haleluya, mari nyatakan kebaikannya Tuhan. baik, Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja untuk kembali duduk. Kita mau masuk ke hadiratnya Tuhan, mengucap terima kasih buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi mari kita ucapkan terima kasih buat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan, di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur
ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Oh alaya se alaya lale. Haleluya, haleluya. Si alaya bo. Terima kasih Yes, dengan setulus hati kami Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, hari ini ya Tuhan Yesus, Engkau mengadakan ucapan syukur Tuhan. bagimu. Tema dalam bulan ini yaitu kerja buat Tuhan ya. Masih kan ya? Masih. Nah Bapak Ibu, kenapa kita kalau kerja buat orang lain ya jujur ya, pasti kita lebih semangat daripada kerja buat Tuhan. Kenapa? Padahal Tuhan tuh yang ngasih duit loh buat orang itu. Kenapa? Karena orang itu tersebut kelihatan kan. Terus terang aja kalau kita ketemu bos ya kan, bos kita beri yang terbaik buat dia. Kenapa? Supaya gaji kita bisa naik. Jujur lah, kita butuh duit, betul nggak? Tuh kan kita butuh karir, karena kalau karirnya naik kan gajinya naik, fasilitas pun dapat ya kan. Nah kenapa kalau kita buat Tuhan kita tidak memberi yang terbaik? Ayo, karena gak digaji. Melayani Tuhan sonde gaji ya. Kerja buat Tuhan selalu manis biar pikul salib selalu manis belum tentu. Betul gak? Itu lagu tuh lagu ini tahu, kalau saya bilang itu lagu yang ngelus-ngelusin, padahal belum tentu. Coba kalau kekurangan, coba kalau ini belum tentu, pasti ngeluh. Tuhan, 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 tolong saya. Nggak ada tuh soal apa kerja buat Tuhan selalu manis biar pikul salib selalu manis. Kalau di sekolah kita kan diganti biar sonde gaji selalu manis. Bohong apa bener ya Kak? Melayani Tuhan walaupun gak digaji masih mau gak melayani Tuhan? Puji Tuhan ya, di Pal Putih masih ya. Tempat yang lain saya gak tahu. Sekarang tapi saya mau ganti topik. Berkat Tuhan di dunia kerja. Ya kan? Terkadang Bapak Ibu mikir gak sih kenapa kok kita diperhadapkan ataupun kenapa kita ada di dalam dunia pekerjaan, marketplace gitu kan? Kenapa sih Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah kantor yang kayak begini, mungkin kantor yang aneh, ada yang teman kerjanya baik, ada teman kerja yang kayak gini. Kenapa kita diberikan di tengah dunia seperti itu? Sadarilah Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu di dalam dunia pekerjaan itu Tuhan mempunyai rencana besar bagi karir Bapak Ibu. Betul nggak? Betul nggak? Tuhan mempunyai rencana besar bagi Bapak Ibu di dalam dunia pekerjaan. Sebab aku ini, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini janji Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati Bapak Ibu di dalam tempat pekerjaan Bapak Ibu karena Tuhan punya rencana besar bagi karir Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu mungkin mengeluh, kok kantor saya kok begini, kok bos saya begini, kok gaji saya nggak naik-naik, kok gini nggak ada fasilitas ini, kok nggak ada itu, nggak ada itu, nggak ada ini. Kalau mau cari kekurangan mah pasti akan banyak, tapi sadarilah bahwa Tuhan mempunyai rencana besar bagi karir Bapak Ibu. Itu loh. Lalu yang kedua apa? Berkat Tuhan bagi dunia kerja, berkat Tuhan bagi Bapak Ibu di tempat pekerjaan Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan mempunyai rencana besar. Entah saat ini Bapak Ibu bekerja dimanapun itu, Tuhan punya rencana besar, sadarilah. Gitu loh. Mau pekerjaan, mau tempat kerja yang biasa, mau pekerjaannya mungkin di gedung tingkat, ya kan? Mau pekerjaannya mungkin di rumah atau mau pekerjaannya seperti apapun, Tuhan mempunyai rencana besar bagi karir Bapak Ibu. Yang kedua, yaitu berkat Tuhan di dalam dunia pekerjaan adalah kehendak Allah adalah kita mempunyai hubungan intim dengan Dia. Jangan lupa, jangan nuntut Tuhan saya mau sukses. Tuhan saya mau jadi presiden direktur, mungkin yes, presdir jadinya kan. Presiden direktur kan, wah berarti pada melek semua gitu kan. Om Bagus jadi ketawa kan, berarti melek ya. Atau mau jadi manajer, mau di GM, segala macam. Tetapi kalau kita tidak mempunyai hubungan intim dengan Tuhan,
Halo, jangan minta nuntutnya aja banyak, tapi nggak mau melakukan hubungan intim dengan Tuhan. Itu loh. Kita pun harus mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Coba nih, kalau Bapak Ibu dikasih diizinkan Tuhan menjadi seorang GM atau menjadi seorang presiden direktur. Tetapi kalau kita nggak punya hubungan dengan intim dengan Tuhan, makin lama makin nggak ke gereja. Hidupnya apa? Sibuk dengan kerja, cari cuan. Tapi lupa sama yang pemberi cuannya. Ya enggak? Jangan salah. Kerja, tapi yang pemberi cuannya itu siapa? Tuhan. Itu. Kehendak Allah untuk kita dalam dunia pekerjaan adalah kita mempunyai hubungan intim dengannya. Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apapun profesi kita, apapun kondisi kita yang kita hadapi, Tuhan ingin kita utamakan Dia dulu, Bapak Ibu. Nih, berdoa, Tuhan saya mau sukses, saya mau jadi ini, karir saya seperti ini. Pertanyaan Tuhan, kalau Tuhan izinkan kamu di posisi tersebut, masih bisakah engkau setia datang ke gereja kepada Tuhan? Masih bisakah kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan? Masih bisakah jam-jam doa kita rutin dengan Tuhan? Masih bisakah engkau menyediakan waktumu kepada Tuhan? Karena Tuhan tahu nih, mungkin Novi gak jadi GM, ya kan? Karena kau tahu nih, kalau Novi jadi GM jadinya hubungan sama Tuhan jadi renggang. Yang biasanya ke gereja hari Minggu, jadi mulai deh geser sedikit, ya kan? Tetap ke gereja sampai jam 10:30, tapi udah gelisah dan gelisah pada semut merah gitu kan. Aduh, nih pendeta khotbahnya lama amat sih. Aduh, udah janji nih sama orang nih, sama klien nih. Udah duduk deh kayak ada bisulnya. Di sebelah kiri salah, sebelah kanan salah. Udah. Ini ngomong, aduh datang lagi nih yang kasih pengumuman misalnya Ko Johan. Aduh tambah lama lagi deh. Aduh cilaka gitu kan. Mulai nih bergeser. Masih setia datang. Mulai. Gak bisa ada janji sama klien, gak bisa ada janji nguber ini, nguber itu. Jangan lupa Bapak Ibu, yang memberi Bapak Ibu kesuksesan itu siapa? Tuhan, betul? Jika udah sukses, jangan lupa dong sama Tuhan. Ya, jangan kayak kacang lupa kulitnya, istilahnya seperti itu. Yang beri sukses siapa? Yang memberikan Bapak Ibu karir yang bagus itu siapa? Dan jika tuh Bapak Ibu sudah tahu Tuhan yang beri, ya jangan lupa dong sama Tuhannya. Betul nggak? Logikanya gitu. Cuman Tuhan tuh baik hati banget. Coba kalau Tuhan kayak orang Betawi, gile lo, ya gitu. Mungkin ya kalau orang Betawi gitu kan. Lu udah gue kasih sukses, lu tinggalin gue. Buset dah, gitu kan. Mungkin kalau Tuhannya orang Betawi udah gitu. Dia lupa. Bapak Ibu jangan lupa. Berkat Tuhan dunia kerja, Tuhan mempunyai rencana besar bagi karir kita. Yang kedua, Tuhan ingin kita mempunyai hubungan intim dengannya. Ya. Yang ketiga, kehendak Tuhan adalah melayani Dia melalui pekerjaan kita. Dunia melayani itu tidak harus ada di dalam gereja. Di luar pun, di tempat pekerjaan Bapak Ibu, itu pun pelayanan Bapak Ibu. Kolose 3 ayat 23 sampai 24 katakan, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Jadi dunia pekerjaan yang saat ini Bapak Ibu sedang geluti atau sedang hadapi adalah Tuhan inginkan Bapak Ibu melayani Dia di dalam pekerjaan Bapak Ibu. Anggaplah itu bukan buat bos atau atasan Bapak Ibu, tapi buat Tuhan. Kalau kita tahu itu kita buat Tuhan, kita beri yang terbaik, betul enggak? Kalau kita tahu nih Pak Presiden butuhkan sesuatu, misalnya salib mungkin ya. Kita beri dong gambar salib yang terbaik buat Bapak Presiden, misalnya seperti itu. Dengan contoh, bukan yang salib yang asal-asalan, tapi kasih yang terbaik. Sama juga seperti buat Tuhan. Kalau kita tahu pelayanan atau pekerjaan kita itu adalah ladang melayani Tuhan, kita mau beri yang terbaik dalam pekerjaan kita, nggak asal-asalan, nggak yang asal oret-oretan gitu aja, tapi beri yang terbaik. Yang kelima,
Kehendak Tuhan bagi kita adalah untuk kita bertumbuh dalam pekerjaan kita, itu untuk kita bertumbuh dalam karakter dan potensi melalui ujian di tempat kerja. Nah ini dia, kita udah dengar firman Tuhan hari Minggu. Sesungguhnya, praktek sesungguhnya adalah di tempat pekerjaan kita. Bisa nggak kita ini yang sudah kita bilang label kita orang Kristen mempraktekkan apa firman Tuhan yang ajarkan? Tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Masih bisa nggak kita bekerja dengan integritas yang sesungguhnya di hadapan Tuhan? Itulah sesungguhnya ujian untuk mempraktekkan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari firman Tuhan di gereja itu adalah di dunia sekuler. Di gereja bisa, haleluya, haleluya. Di dunia pekerjaan haleluya, ya kan? Di gereja bisa, ngomongnya manis. Di sekuler, buset deh, nggak kalah sama mereka, gitu kan? Di gereja bisa, oh nggak boleh lo melakukan itu. Di sekuler, kagak apa-apa, cip-cip sedikit boleh lah, cengli lah. Kamu udah berusaha kok, kamu udah capek-capek kok, nggak apa-apa lah, dapat sedikit-sedikit lah, gitu kan? Pulus-pulus boleh lah sedikit, gitu. Bisa nggak kayak gitu? Ujian akan datang dalam setiap profesi atau pekerjaan kita. Hal ini tak akan bisa terelakkan. Namun Tuhan dapat menggunakan berbagai pencobaan ini untuk menepa karakter kita agar semakin serupa seperti Kristus Tuhan. Ada teman kita mungkin yang datangnya telat, tapi kita datangnya on time. Dia yang datangnya telat kagak ditegur-tegur, ya kan? Kita baru sekali aja kebetulan mungkin banyak kempes apa gimana Grab yang kita pakai telat, kita ditegur, gitu kan? Itu gimana? Kan kadang dongkol kan gitu. Tapi masih bisa nggak kita tetap berintegritas dengan kita datang tepat waktu, nah, kan? Nah, ada bayangan tidak bisa. Hei kamu nggak apa-apa yang sana. Jangan kan kayak yang kemarin tuh ya, sitcomnya kemarin gitu kan. Nah, ini dia ujiannya. Ujian yang sesungguhnya dari apa yang Bapak Ibu dapat dari firman Tuhan di gereja, kita dengerin baik-baik, bagus-bagus. Nah, teng-neng, prakteknya bisa nggak tuh? Nah, si setan ngomong begini. Nah, si malaikat bilang jangan gitu kan. Mau denger mana nih? Kiri apa kanan gitu kan? Pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Pekerjaan atau dunia pekerjaan, Tuhan ingin dalam dunia pekerjaan Bapak Ibu menjadi saksinya. Nah, berat loh. Gak usah, sekarang kita gak bisa lagi kita mau menginjili dengan pakai Alkitab. Randy, kamu mau percaya Tuhan tidak? Jadi Alkitab tertulis begini. Yang ada kau ngomong apa itu? Kan gitu, pasti begitu. Tapi kalau kita, karakter kita, kepribadian kita mencerminkan Kristus, dengan sendiri orang pun akan tertarik sama kita. Kayak jadi magnet gitu loh. Gitu. Tapi kalau kita sendiri yang notabene katanya Kristen, katanya melayani, katanya jago main gini, pelayanan luar biasa, worship leader luar biasa, singer luar biasa dan segala macamnya. Tetapi di dunia pekerjaan kita menjadi setan, ya kan? Menjadi iblis gitu loh. Karakter kita, tingkah laku kita tidak mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Karena saya tadi bilang, dunia pekerjaan adalah sesungguhnya menjadikan diri kita siapa kita. Kalau di gereja mah semua baik, semua manis, semua mulia, semua bersinar, semua di kepalanya ada sinar yang menerang-nerang. Di dunia sekuler, ketemu sama orang belum tentu, mulut nggak ada beda jauhnya sama yang orang-orang nggak kenal Tuhan. Itu kambing, itu salah kebun binatang semua muncul, waduh. Saya bilang ampun deh, jangan ya Bapak Ibu, jangan. Mari kita, walaupun nggak mudah, tapi kita harus laksanakan, praktekkan. Kehendak Allah, Ia berjanji memberikan kita suatu hikmat dan tuntunan jika kita meminta kepadanya dalam doa dan percaya bahwa Ia telah memberikannya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan padanya. Yohanes 1 ayat 5. Dunia pekerjaan, coba Bapak Ibu, awali deh. Mau berangkat ke kantor dalam satu hari, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, aku minta hikmat dalam satu hari ini. Tuhan, aku minta kesabaran dalam satu hari ini. Kenapa? Karena seringkali dalam sepanjang waktu itu,
pasti ada ada hal-hal yang dimana kita butuh hikmat Tuhan dalam mengambil keputusan-keputusan. Dengan pikiran kita sendiri kita salah, tapi kalau dengan tuntunan Tuhan pasti semuanya baik. Dalam dunia pekerjaan apapun itu, minta hikmat. Bukan hanya di dalam pekerjaan, Bapak Ibu ada di rumah sekalipun, minta hikmat Tuhan. Karena ada diperhadapkan dengan situasi dan kondisi di mana memerlukan hikmat. Dan mintalah sama Tuhan. Yang selanjutnya, dalam dunia pekerjaan, Tuhan inginkan supaya kita berbagi kasih kita di tempat kerja. Berbagi kasih. Berbagi kasih yang sesungguhnya, ya kan? Kasih kalau kita tulus, orang pun lihat, orang pun bisa rasa kita mengasihi dia dengan tulus. Tapi kalau kita punya ada mau, orang pun tahu ini orang yang ngasih kita dengan tulus, apa yang ngasih kita dengan munafik, pasti rasa. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Mungkin makan kacang hijau, kalau orang yang ngasihnya tulus itu rasanya manis ya, walaupun agak asin dikit ya kan. Tapi kalau orang yang ngasihnya munafik maupun manis, rasanya kok pahit gitu kan. Itu pasti kan kerasa Bapak Ibu. Dan berilah kasih kita yang tulus buat orang-orang sekitar kita. Yang selanjutnya, tempat dunia pekerjaan adalah supaya kita mengucap syukur apapun kondisi kita. Kolose 3:17 katakan, dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatlah, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita tidak bisa memilih, bahkan sekalipun kita pilih-pilih pekerjaan, ya jangan juga dalam sebulan lagi. Dalam setahun pindahnya 4 kali, jangan juga ya Bapak Ibu, itu CV-nya jelek banget loh, nanti dipertanyakan ya. Berdoa, kalau Bapak Ibu yang sedang bekerja dimanapun, berdoa, apakah memang ini yang terbaik dari Tuhan, dan jika memang Bapak Ibu mengambil keputusan di tempat pekerjaan tersebut, jangan mengeluh, mengucap syukur. Sampai nanti Tuhan sendiri yang bilang, sudah cukup, yuk ke tempat yang lain, nggak tahu gimana caranya, pasti ada jalannya, gitu loh. Tapi kalau udah mengeluh, mau pekerjaan apapun juga, jadinya berat, nggak enak jalaninya. Pekerjaan itu bukan hanya di dalam sekolah, di dalam pekerjaan. Saya tadi bilang, kenapa ya? Kok kita bisa di sekuler, kita bisa datang tepat waktu, kok di rumah Tuhan kita enggak? Kenapa ya? Kalau di sekuler kita bisa memberikan yang terbaik, tapi kalau di rumah Tuhan kerja asal-asalan. Kenapa ya? Apa karena di gereja nggak digaji, di sekolah digaji, gitu kan? Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memberikan yang terbaik? Karena gini loh Bapak Ibu, jangan pisahkan sekuler dengan di gereja, gitu loh. Oh, di gereja saya harus beri yang terbaik karena Tuhan lihat. Oh, di sekuler saya beli asal-asalan karena Tuhan gak ngeliat, atau kebalikan juga gitu. Jangan. Karena sesungguhnya Tuhan tuh melihat apa yang kita kerjakan. Dan jika seseorang itu sukses, itu dia bukan berarti dia melakukannya itu yang terbaik gitu loh. Dia benar-benar give the bestnya gitu loh. Waktunya benar-benar diberikan yang terbaik, dan dia bukan hanya beri asal-asalan, tapi dia do the best gitu loh. Sampai tidak ada celah untuk orang menyela dia. Kenapa? Karena memang gak ada yang sempurna, tahu, tapi dia mencoba memberikan yang terbaik dalam hidupnya buat Tuhan. Dan masa sih Tuhan gak lihat? Masa sih Tuhan gak ngeliat apa yang Bapak Ibu kerjakan, di mana saat ini Bapak Ibu kerjakan? Kalau Bapak Ibu beri yang terbaik, walaupun gak ada atasan, walaupun gak ada yang lihat, walaupun gak ada orang yang berterima kasih, tapi Bapak Ibu masih beri yang terbaik buat Tuhan. Masa sih Tuhan tutup mata buat itu semua? Gitu loh. Masa sih Tuhan gak memperhatikannya? Saya selalu percaya pada saat kita memberikan yang terbaik dan terbaik yang lebih terbaik, Tuhan akan angkat kita kok tinggi. Promosi itu dari Tuhan. Promosi itu dari Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang mempromosikan kita, bukan kita. Kenapa? Kalau kita mempromosikan, hati-hati. Kadang kan, iya ini bu saya gini, bisalah cari muka dan segala macam. Tapi ingat, jatuhnya pun nyungsruk, sruk ke dalam. Gitu kan? Tapi kalau Tuhan yang angkat itu enak Bapak Ibu. Bersyukur. Saat ini saya mau ngajak kita bersyukur dengan apa yang ada Tuhan yang sudah berikan. Dalam dunia pekerjaan mungkin Bapak Ibu yang ibu-ibu mungkin yang tidak bekerja, ada dunia pekerjaan kok. Yaitu di mana? Di rumah Bapak Ibu, di rumah ibu-ibu nih. Beri yang terbaik nggak tuh, nyapu gitu kan? Oh kalau curi nama jangan harap, kataku Andre. Kalau lagi ngepel jangan harap ada yang lewat.
bisa diomelin sama Cirina, minggir. Bisa ginclong katanya. Apa ginclong kata Ko Andre, kalau Cirina lagi ngepel saya harus duduk diem, nggak boleh kemana-mana gitu kan, sampai kering gitu kan, ya kan? Iya, kalau nggak berceplak kan, kesel ya, capek Ci ya, bener gitu. Itu kan pemberian terbaik gitu kan, sehingga orang pun senang, sehingga yang di rumah pun rapi, ginclong. Nah, maksud saya gini Bapak Ibu, dunia pekerjaan itu bukan hanya di sekuler, dimanapun Bapak Ibu berada, yuk beri yang terbaik buat Tuhan. Beri yang lebih terbaik dan percayalah, apa yang kamu lakukan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memperhitungkannya dan mengembalikannya dengan berkali lipat ganda. Dan sekarang saya mau ngajak kita semua mengucap syukur dengan tempat pekerjaan yang saat ini Bapak Ibu sudah Tuhan kasih gitu loh. Dimanapun apapun itu, terima kasih. Karena masih ada, Tuhan masih pelihara Bapak Ibu. Ibu-ibu yang bekerja mengucap syukur, ibu-ibu masih bekerja di rumah, masih punya kemampuan, masih punya kekuatan, masih punya kesehatan untuk bisa bekerja. Yang melayani, berilah yang terbaik buat Tuhan dalam dunia pelayanan kita. Jangan asal-asalan, karena sesungguhnya Tuhan melihat. Sekali lagi, Tuhan melihat jauh lebih dalam dari apa yang orang lain lihat. Mari kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mau ganti mulut penuh keluh kesah kita dengan ucapan syukur. Kita mau berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Kita mau berterima kasih atas apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada saat ini Tuhan, untuk kami boleh bekerja di tempat kami, pekerjaan kami masing-masing Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang tinggi maupun tidak ada pekerjaan yang rendah Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih tinggi maupun tempat yang rendah ya Tuhan. Semua pekerjaan sama di matamu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan jika saat ini Tuhan mempercayakan kami untuk kami boleh bekerja. Kami berterima kasih Tuhan buat tempat pekerjaan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat posisi kami saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat gaji yang kami terima saat ini Tuhan. Kami berterima kasih buat segala sesuatunya Tuhan. Dan ajar kami mengucap syukur. Dan hidup kami boleh berkemenangan di dalamnya Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi orang-orang yang boleh hidup kami, karakter kami menjadi seperti Kristus Tuhan. Sehingga kelak Tuhan, sudah dengan firman-Mu katakan, pada saat kami setia dengan perkara kecil, maka Engkau akan memberi kami perkara-perkara yang besar Tuhan. Pada saat kami setia dengan perkara-perkara kecil yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kami, maka kami pun akan setia dengan perkara-perkara besar yang Tuhan akan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Jika kami setia dengan pekerjaan-pekerjaan kami saat ini Tuhan, mungkin kecil dari pandangan orang Tuhan, tapi kami tahu Tuhan di dalam pandangan-Mu semua pekerjaan sama. Engkau sudah mempersiapkan kami Tuhan untuk tujuan yang lebih besar lagi Tuhan. Engkau sudah mempersiapkan kami Tuhan untuk posisi yang lebih besar lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan penuh kecelakaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kami rancangan yang terbaik daripada Engkau saja ya Bapa. Ajar kami setia, sehingga kelak nanti Tuhan kami akan mendapatkan apa yang Kau janjikan bagi kami itu ya Bapa. Dan pada saat itu semua dijanjikan, kami boleh tetap setia Tuhan mengikut Engkau. Kami masih tetap setia Tuhan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Jika kelak Engkau mempercayakan kami di posisi puncak Tuhan, di posisi karir kami yang bagus, di posisi di mana kami dipercayakan oleh Tuhan untuk memperoleh banyak uang Tuhan, dengan pekerjaan kami, dengan usaha kami Tuhan buat berhasil kelak nantinya, tolong kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia untuk beribadah kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tetap mempunyai hubungan intim dengan Engkau Tuhan. Untuk kami tidak melupakan Engkau Tuhan. Pujilah namamu Tuhan Yesus. Dan tolong ajar lidah kami untuk mengucap syukur Tuhan. Mulut kami untuk mengucap syukur apapun itu Tuhan. Walaupun tak mudah,
Tapi kami mau mengucap syukur. Kami hanya memandang kepada Tuhan yang memberikan kami kesempatan ini ya Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan. Materaikanlah firman-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu yang mendengar pada malam hari ini Tuhan. Termasuk buat hamba Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman ini akan menjadi pelita penerang dalam kehidupan kami ya Bapak. Pujilah nama-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu kita mau tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan tanganmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu dan sekolahmu, diberkatilah dengan kesehatanmu. Tetaplah setia sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Yang percaya sama-sama katakan amin.